Episode 7 kulkas 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program Kulkas, Kuliah ringkas. satu-satunya program yang nggak bikin boring, bahkan tidak perlu bayar UKT dan kontrak SKS. Bapak Kulkas? Meskipun ringkas. Kulkas meskipun ringkas, kita bahas secara berkualitas. Kulkas Ngademin topik-topik yang panas karena dikaji bukan berdasarkan nafsu tetapi berdasarkan ilmu. Insya Allah dibimbing oleh wahyu. Kulkas Ngadep yuk. Oke Pak, untuk episode kali ini, kalau kemarin kita ngebahas tentang Siapa sih pelakor pelakor PB PB Nur itu gitu. Tapi kan kita ngebahas itu gitu. Padahal ada si korban ini nih. Gimana nih korban menghadapi setelah di Pelakorin dan dibenerin gitu Pak. Oke Ki, kemarin memang kita sudah mengkaji apa itu pelakor dan kesimpulan sementara kita pelakor itu dosa besar berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran kemarin yang kita kaji. Nah sekarang justru kita harus ikut empati pada kawan-kawan atau saudara kita yang jadi korban. Dia dipelakorin, dia dipebinorin. Itu apa Pak harus dilakuin? Yang harus dilakuin. Pertama mungkin ini agak klise, mohon maaf ya bagi semua yang korban pelakor dan pebinor, klise. Muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Sebab bisa jadi suami kita direbut oleh orang lain, istri kita direbut oleh laki-laki lain. Pertama, mungkin dalam rumah tangga kita kemarin kita terlalu banyak menuntut hak, tapi kita tidak pernah menunaikan kewajiban. Sehingga rumah tangga kita ada riak-riak masalah. Satu. Yang kedua, mungkin saja servis kita selama ini kurang bahkan tidak memuaskan. Gayanya kurang bro. Bisa jadi. Servis ini kan dua, bisa servis lahir, servis batin. Secara lahir ya ekonomi misalnya cukup, tapi servis batinnya kurang. Bisa jadi masalah. Atau servis batin terlalu banyak, misalnya servis lahirnya juga kurang, bisa jadi masalah. Itulah introspeksi. Yang ketiga, mungkin kita belum bisa menghormati, menghargai dan mencintai sepenuh hati pasangan kita. Bisa jadi kemarin kita cintanya masih setengah-setengah pada suami kita hingga suami kita direbut oleh orang lain. Bisa jadi kita cintanya belum ikhlas tulus pada istri kita hingga istri kita direbut oleh laki-laki lain. Atau berikutnya, mari kita muhasabah, mungkin kita belum bisa menghargai keluarga pasangan hidup kita. Kita bisa menghormati suami, tapi keluarga suami belum bisa kita hargai, keluarga istri belum kita hargai, hingga si istri merasa bahwa suaminya tidak menghargai nih keluarganya, atau si suami ternyata istri gua tidak menghormati pada keluarga gua. Bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin juga kita terlalu sombong dan bangga atas keberadaan diri kita. Jadi yang pertama, mohon maaf semuanya bagi korban pelakor dan pebinor, setelah suami kita direbut orang lain, istri kita direbut laki-laki lain, mari kita introspeksi. Itu yang pertama. Introspeksi. Jadi Pak ya. Pak, hikmah apa sih yang bisa dipetik nih dari ini? Oke, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Terlebih dalam setiap negatif life event. Saya ngelihat bahwa suami kita direbut oleh laki-laki lain, perempuan lain, istri kita direbut oleh laki-laki lain, itu negatif life event. Di balik negatif life event selalu ada yang bersembunyi. Siapa? Rahmat. Selalu ada blessing in disguise, ada rahmat yang tersembunyi. Kira-kira ada rahmat apa ketika suami kita direbut oleh wanita lain? Bisa jadi kita itu diselamatkan oleh Allah. Sebab bisa jadi pula kalau kita hidup terus sama suami kita yang sekarang direbut oleh orang lain, justru penderitaan kita panjang. Nah itu Pak. Makanya kan ada istilah itu awet rajet, awet tapi hati rajet, awet tapi rusak. Bisa jadi Allah ingin menyelamatkan kita. Ada kan kata Allah di Al-Baqarah ayat 219, kata Allah gini, wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal itu bagus bagi kamu. Kita benci nih sekarang Ki, bahwa istri kita direbut oleh orang lain. Kita benci suami kita direbut oleh orang lain, benci, tapi wa huwa khairul lakum, bisa jadi itu baik bagi kita. Sebab bisa jadi kalau kita terus hidup dengan pasangan hidup kita malah menderitanya lebih panjang. Kata Allah begitunya. Begitu lagi, wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi kamu cinta pada sesuatu wa huwa syarrul lakum, padahal jelek bagi kita. Cinta kita pada suami kita, tapi itu jelek bagi kita hingga Allah memisahkan.
melalui direbut oleh si wanita idaman lainnya, kan gitu. Itu yang pertama ya. Jadi ada selalu saja hikmah yang tersembunyi di setiap kejadian apapun. Kita ambil saja hikmahnya. Nah, kadang-kadang kan ya ini yang jadi korban gitu. Kadang-kadang suzon Pak ya. Allah nih kasih cobaan ini banget gitu. Kadang-kadang berat banget, kadang-kadang gitu sampai gitunya gitu Pak. Biasanya tuh sakit banget gitu Pak. Nah, ini gimana Pak caranya? Pasti kita lagi enak rumah tangga, suami kita gini lah, lagi susah dengan kita, setelah senang diambil oleh orang lain. Sakit banget, saya bisa ngerasain. Lagi susah kita harmonis dengan istri kita, tiba-tiba istri kita dibawa kabur laki-laki lain. Ini pasti sakit. Nah, tetapi kita harus yakin bahwa pertama bahwa ketika kita orang yang beriman nih, pasti diuji oleh Allah. Di antaranya misalnya diuji, dipelakorin dan dikobinorin. Kita yakin bahwa kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan berdasarkan kemampuannya. Kita kuat insya Allah diuji, di suami kita direbut oleh orang lain. Kita kuat istri kita direbut laki-laki lain insya Allah. Di ayat lain Allah menjelaskan ini, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ini bisa dilihat di At-Tolak ayat 7, Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya kita mampu memikulnya. Bahkan kalau saya ja'alullahu ba'da usri yusra, setelah Allah memberikan ujian itu, Allah akan memberikan kelapangan dari kesempitan itu. Bisa jadi sekarang kita sempit nih, karena suami kita dicuri oleh orang lain, istri kita dilebut orang lain, sempit, sumpah banget. Tapi di balik sempit itu nanti Allah akan memberikan kemudahan. Di Quran surah Al-Insyirah kan, fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ada pertegas lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kedua, pahami, imani, yakini, lazimnya ujian itu by design Allah. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu Allah ngedesain gitu ya, ngedesain. Kan ini, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Allah menciptakan segala sesuatu dengan takaran. Bisa jadi suami kita direbut oleh orang lain itu hal yang pas dengan takaran kita. Kan Allah di Quran surah apa itu, di surah At-Taghabun ayat 11 kata Allah gini, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada sesuatu musibah apapun menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang iman pada ujian yang Allah berikan itu, yahdi qalbahu, Allah akan memberikan petunjuk dalam hatinya. Nah itu di antara hikmah lah ya, untuk menghilangkan rasa sakit banget. Yakinilah Allah tidak akan memberikan beban melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan di balik beban yang Allah berikan itu nanti akan ada kemudahan-kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita. Bahkan saya dalam sebuah hadis kan ini, Rasulullah pernah bersabda begini, as-sabru indal musibah bitis'i mi'ati darajah. Orang yang sabar ketika ditimpa musibah, sabar itu yakin kepada Allah, maka akan dibalas dengan 900 derajat. Sabar, terimalah. Suami kita direbut oleh orang lain, istri kita direbut oleh orang lain, Allah akan menggantinya dengan derajat yang berlipat ganda. Buat teman-teman nih, atau para korban pelakor gitu, jangan sampai gitu Pak ya. Jangan sampai kalau gitu. Jangan sampai pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Oke, siap. Pak, ketika dikecewakan gitu Pak ya, ibaratnya dikecewakan nih, bagaimana sih membangun kembali nih? Kadang-kadang susah banget nih membangun kembali tuh. Oke, membangun kembali ya, karena rumah tangga yang sudah harmonis tiba-tiba retak kan, gitu kan, piringnya kadang-kadang sudah mereka retak, udah susah. Rasa percaya itu kadang-kadang udah hilang gitu. Oke, yang pertama begini. Di episode kemarin kita pernah menyampaikan sabda Rasul ini, ittaqi da'watal madlum. Takutlah kalian terhadap doa orang yang didalimi. Kenapa? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Sebab di antara orang zalim itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Artinya doa orang yang didolimi itu dikabul oleh Allah. Jadi untuk kembali menatap masa depan yang lebih cerah, manfaatkan posisi ibu dan bapak yang sekarang sedang terdolimi itu untuk berdoa. Meski tentu berdoanya jangan berdoa yang jelek. Misalnya doain jelek untuk suami kita yang dibawa lari perempuan, mendoain jelek untuk istri kita yang dibawa laki-laki lain. Doalah yang baik-baik gitu. Kalau doa jelek itu mah apa artinya?
Orang yang dipelakorin dan dipebenerin adalah orang yang didolimi. Orang yang didolimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Maka gunakan untuk berdoa apa? Satu, doa kita pada Allah. Minta pasangan hidup yang lebih baik daripada suami kita yang sudah dicolong. Ya Allah, nggak apa-apa, suami saya sekarang direbut oleh Willnya. Tapi engkau belilah pengganti suamiku yang lebih soleh dan lebih segalanya. Insya Allah diijabah. Dua, berdoa, ya Allah, anak-anak saya ditinggal oleh bapaknya karena dia dengan Will, wanita idaman lainnya. Karena itu ya Allah, jadikanlah anak-anak saya anak yang soleh, anak yang sukses. Pasti doa ibu didengar. Misalnya ibu takut dengan kehidupan ekonomi ketika ada suami, kan ada tulang punggung nih. Sekarang karena suaminya tulang lunak, dia mencari lagi laki-laki perempuan yang lain. Ngedoa, ya Allah, betul kami akan mengalami kesulitan ketika ditinggal oleh suami, tapi ya Allah beri kemudahan kami dalam ekonomi. Insya Allah dikabul. Berdoa untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Karena kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah di ayat ini, kalau berdoa pada Allah, Allah akan mengabulkan karena antara orang yang dolim dengan Allah itu sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Gitu doa. Kemudian berikutnya susul doa tadi itu dengan amal soleh. Kita kan berdoa pada Allah. Orang yang didolimi dekat sekali dengan Allah. Setelah berdoa baik, maka yang kedua susul, angkat doa itu ke langit dengan amal soleh. Apa amal soleh yang harus dimiliki oleh korban, pelakor, dan pebinor itu? Di antaranya memaafkan. Maafkan saja itu, suami itu. Kadang-kadang sulit, Kak. Sulit, pasti memaafkan itu sulit. Tapi kita harus belajar maafkan. Kenapa? Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain itu bagian dari ciri-ciri orang yang mendapatkan ketakwaan. Bahkan gini, dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 40 kata Allah gini, paman afa, barang siapa yang memaafkan suaminya yang direbut oleh perempuan lain, barang siapa yang memaafkan istrinya yang direbut oleh laki-laki lain, wa aslaha, kemudian islah. Islah tuh bukan duduk lagi. Islah tuh udahlah mengagustinya berbuat baik silakan. Fa'ajrohu 'ala Allah, maka Allah yang akan bertanggung jawab untuk memberikan pahalanya besar. Jadi ibu ikhlaskanlah suami yang sudah direbut oleh orang lain itu. Ikhlas. Insya Allah itu Allah akan berganti dengan pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, supaya untuk menatap masa depan jangan putus asa. Kan kata Allah begini di Yusuf 87, wala ta'asu mir rohillah, janganlah kalian putus asa di jalan Allah. Innahu la yai'asu mir rohillah illal qaumil kafirun. Kata Allah, sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jadi jangan sampai ibu sudah jatuh ketiban tangga. Terus gitu kainnya ku gajah nu hamil kembar 8 gitu ya. Ini berat. Jangan putus asa. Terus minta kepada Allah ya. Jadi tadi bagi korban pelakor dan pebinor, satu, manfaatkan posisi terdolimi untuk berdoa yang baik. Dua, susul doa itu dengan amal soleh, maafkan saja, ikhlaskan. Dan yang ketiga, tetap jangan terus putus asa, terus mengharap hal yang baik dalam hidup. Ada hukum sosial gitu Pak ya, ketika mereka tahu gitu sini tuh korban gitu, korban dari pelakor pebinor, kadang-kadang mereka maksudnya di bukan disirikin ya, orang lain tuh netizen lagi tuh. Kadang-kadang mereka meruntuhkan kepercayaan mereka dan lain-lain. Itu jahat banget kadang-kadang gitu Pak. Tapi harusnya ini lebih ikhlas lah. Membangun keyakinan untuk bisa hidup lebih baik. Gitu. Seperti itu. Pak, ini Pak kan pesan nih buat para milenial sekarang atau sosialitas sekarang lah gitu. Terhindar dari sifat ini gitu, sifat pelakor ini, pebinor. Yang terpenting gini saya, untuk generasi milenial ini harus pikirkan bagaimana supaya kita nanti pada saat berumah tangga, istri kita tidak direbut oleh laki-laki lain, atau suami kita tidak direbut oleh perempuan lain. Itu yang penting. Bagaimana apa yang harus dilakukan generasi milenial hari ini supaya dia tidak dipebinorin atau dipelakorin. Satu, jangan salah milih pasangan. Jadi ketika kamu mau nikah, jangan salah milih pasangan. Sebab kalau milih suami yang tipologi kardus, tipologi keong racun, Casanova, Don Juanwa, itu potensial kamu untuk direbut suaminya oleh orang lain. Satu, jangan salah milih pasangan. Kan kata Rasulullah gini di hadis dari Abu Hurairah, tungkahul mar'atu li arba'in, nikahilah oleh engkau seorang perempuan itu karena 4 hal. Satu, 5 liha. Itu lihat calon istri kita itu dari hartanya. Nah, maksud 5 liha itu bukan berarti dilihat dia keturunan orang kaya, meskipun itu boleh. Maksudnya lihat calon istri kita itu punya nggak potensi jadi orang kaya.
Sebab ada anak orang kaya potensial jadi miskin. Kenapa? Hidup boros, tidak hemat. Tapi banyak orang miskin potensial jadi orang kaya karena dia hidup hemat. Nah, maksudnya pilih calon istri itu yang punya potensi jadi orang kaya. Kedua, wali hasabiha. Pilih calon suami atau calon istri kita dilihat keturunannya. Kenapa harus milih keturunan? Keturunan itu butuh untuk uswah wal quduh. Artinya gini, contoh untuk suri tauladan butuh kan? Gitu dalam rumah tangga itu. Di sisi lain, keturunan juga itu penting dilihat untuk apa? Supaya kalau rumah tangga kita ada masalah, orang keturunan kita itu membantu mencari solusi. Itu dibutuhkan. Yang ketiga adalah wali jamaliha, lihat kecantikannya. Kudu gelis istri itu. Tapi yang keempat, wali diniha, lihat juga dari agamanya. Nah, kenapa? Bahkan kata Nabi, jika dilihat dari hartanya tidak ada, keturunannya juga gelap, kecantikannya emang seperti itu, padpar bidati din taribat siadaka. Engkau pilih perempuan itu yang agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi kalau lihat memilih calon pasangan kita dari patokan keagamaannya, insya Allah rumah tangga kita akan baik. Sebab kata Nabi gini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki sebuah rumah tangga baik, maka dia akan dibuat cinta, dipahamkan terhadap agama. Satu, dua nih untuk generasi milenial supaya kalian tidak dipelakorin atau dipibinorin. Yang kedua, harus kufu. Berumah tangga tuh harus seimbang. Artinya gini, kalau kita ingin istri kita baik, kitanya harus baik. Nggak bisa istri kita pingin baik, kitanya jahat. Nggak bisa istri suami kita pingin baik, istrinya jahat. Nggak bisa. Kan kata Allah gini dalam Al-Quran surah An-Nur, al-khabisatu lil khabisina. Wanita-wanita keji untuk laki-laki keji. Kalau laki-lakinya jahat, suka selingkuh, pasti istrinya juga tukang selingkuh. Gitu. Kemudian wal khabisuna lil khabisat, dan laki-laki keji untuk wanita keji. Wat-thayyibatu lit-thayyibin, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi kalau kita ingin istri kita baik, baiklah diri kita. Gitu. Itu pesan untuk milenial, jangan salah milih jodoh. Oke. Tuntas sudah untuk ini Pak ya. Oke. Untuk episode yang ini. Oh, ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan, Pak. Wanita yang baik mendapatkan suami yang baik. Tapi kalau kita misalkan melihat Mas aya nu heureuy gitu. Ini eta Firaun jahat dan istrina soleh gitu. Gimana Pak tanggapan? Oke. Firaun jahat dan istrinya soleh misalnya gitu. Ini kan bagian dari skenario Allah kalau ini untuk jadi ibroh, pelajaran berharga bagi manusia yang lain gitu. Bahwa kalau perempuan itu sabar ketika dia diberi suami yang gemar bermaksiat, dia jadi calon ahli surga. Itu pesan moralnya di sana. Dari kasus Asiyah istri Firaun kan, ya. Kemudian Firaun kan jahat, ya. Sementara istrinya kan solehah. Ini sesungguhnya Allah ngasih pesan moral. Bila kalian nanti berdasarkan irama takdir Allah dinikahkan dengan orang yang jahat, lalu kalian sabar, itu balasannya adalah surga. Kan diantara perempuan ahli surga itu siapa? Istrinya Firaun. Karena dia sabar ketika berhadapan dengan suaminya yang jahat. Ada nggak cerita Asiyah nuntut ngegugat cerai ke Firaun, datang ke KUA? Enggak, dia menerima dengan kesabaran. Gitu. Pesan moralnya di sana, gitu. Tetapi dari ayat tadi di surah An-Nur ayat 26 ini gini pelajarannya. Kalau kita ingin istri kita baik, kita harus baik. Intinya itu. Kalau ingin suami kita baik, istrinya juga harus baik. Jadi ini episode yang menurut saya sangat penting ya bagi kawan-kawan ibu bapak yang jadi korban pelakor dan pebinor. Jangan kecil hati, tetaplah optimis terhadap rahmat Allah. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Hikmah dibalik dipelakorin dan dipebinorin. Allah sayang pada kita. Bisi terus lanjut dengan pasangan kita, kita malah menderita. Karena itu ketika didolimi suami istri kita direbut oleh orang lain, itu saat terdekat kita mohon pada Allah, mohon yang terbaik untuk rumah tangga kita dan keturunan kita, beri atau mohon diberi pasangan yang lebih baik lagi. Kemudian setelah itu susul setiap doa kita dengan amal soleh, dan jangan sekali lagi putus asa dari rahmat Allah. Oke. Pesan yang sangat bagus ya guys. Oke, buat teman-teman nih, nanti bakal kita di episode selanjutnya di program selanjutnya bakal ngebahas lagi nih Pak. Masih ada tentang pelakor dan pebinor ini gitu. Tapi yang terpenting di topik kita berikutnya bagaimana mantan pelakor dan pebinor itu bertobat. Nah, harus bertobat, kan itu dosa besar.
Nah itu Pak, kadang-kadang gengsi ya. Oke, iya itu mau nggak mau pelakor dan pebinor juga kan bisa jadi dia ingin tobat kembali pada jalan yang benar. Gimana cara tobat? Nah itu akan kita bahas nanti nih di episode berikutnya nih, program Kulkas berikutnya. Tetap di mana? Kulkas. Kuliah ringkas. Salah satunya program yang nggak bikin boring, nggak perlu kontak SKS, dan bahkan bayar UKT Pak. Kulkas meskipun ringkas tetapi insya Allah berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik yang panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu, insya Allah dibimbing oleh wahyu. Kulkas ngadam yuk. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat itu sejauh kita masih punya usia akan diterima. Kan gini kata hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yughargir, sebelum yughargir itu ruhnya ada di tenggorokannya. Kenapa sih kira-kira si ini nih pelakor kriminal harus tobat nih Pak? Oke, satu tadi dosa besar. Yang kedua gini, ketika kita berbuat dosa besar, ngerebut suami orang, ngerebut istri orang, kemudian kita tidak bertobat, perhatikan kata Allah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 40. Kata Allah gini, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Pahala atau balasan bagi keburukan adalah keburukan pula.